Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita sama-sama cintai dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Putri Pendiri NWDI, NBDI dan Organisasi Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat untuk membimbing kita, mendoakan kita. Mudah-mudahan kita selalu ngiring beliau, ngiring guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari dunia sampai syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pengganti Hamzan Wadi 1, Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LCM PDI yang kita kenal dengan Maulana Syekh Hamzan Wadi 2. Mudah-mudahan beliau juga bersama keluarga diberikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, terus memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan juga beliau dimudahkan dalam melanjutkan tugas yang diberikan oleh neneknya selaku pengganti. Mudah-mudahan beliau bisa dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan agar Nahdlatul Watan tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan pengurus organisasi Nahdlatul Watan, pimpinan Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Watan, para asatiz, ustazat, para tuan guru, para masyaikh, singkatnya hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita pada lembaran keempat di tahun 1448 kita bisa bersama-sama hadir di majelis dakwah Hamzan Wadi, peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, untuk mengisinya dengan ibadah yang paling tinggi, yakni kita hadir untuk mengaji di majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami teican keberkatan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tengiring aturang tifak junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Guru besar kita berpesan kepada kita, tetapkan dirimu berbuat baik, jangan sekali berbuat jelek, agar semua wargamu baik, anak baik, menantu molek. Nah, ya. Begitu indah pesan guru kita, tetapkan dirimu berbuat baik. Apa itu baik? Ya, kalau kita ikuti pesan guru kita, imam kita, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, apa itu kebaikan? Pekerjaan baik yang mana yang harus kita lakukan?
beliau mengajarkan kita al-husnu ma hassanahu syar'u. Yang namanya kebaikan itu apa yang dikatakan baik oleh agama. Itu namanya baik. Walaupun mungkin perasaan kita menganggap itu tidak baik, hati kita menganggap tidak baik, tapi agama mengatakan baik, maka itulah yang namanya baik. Sebaliknya kata beliau, wal qubhu ma qabbahahu syar'u. Yang namanya jelek apa yang dikatakan jelek oleh agama. Nah, kalau kita kembalikan kepada pesan guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tetapkan diri berbuat baik. Berarti kebaikan apa itu kebaikan? Bagi kita di Nahdlatul Wathon yang kurang pengalaman, yang tidak bisa membaca kitab, ilmu kita sangat jauh, tai kukunya Al-Maghfurlah Maulana Syekh saja kita tidak bisa dekat dengan ilmu yang kita miliki. Maka cukup bagi kita warga Nahdlatul Wathon berpedoman, kebaikan itu ma hassanahu Syekh Zainuddin. Bagi kita yang bodoh, yang sangat lemah, sangat kurang, cukup kebaikan itu apa yang dikatakan baik oleh guru kita, apa yang dikatakan baik oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kita ikut mengatakan itu baik. Kalau Maulana Syekh mengatakan Mahat itu baik, anak kandung saya yang ketiga, kita ikut mengatakan bahwa Mahat itu adalah anak kandungnya Bapak Maulana Syekh. Karena Mahat itu anak kandung, maka tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita mengajak orang, menghalangi kegiatan Mahat, menghalangi orang masuk Mahat. Menghalangi Mahat berarti kita ganggu anaknya Bapak Maulana Syekh. Sila lamun pelinggih terganggu bijan pelungguh, senang atau ndak terdemen? Pasti ndak terdemen lamun terganggu anak tersik dengar. Maulana Syekh juga begitu, tatkala beliau mengatakan bahwa Mahat itu adalah anak kandungnya yang ketiga, maka tidak boleh kita ganggu Mahat. Karena Mahat itu programnya oleh Maulana Syekh pagi hari sampai zuhur. Maka selama Maulana Syekh dulu hayat, tidak boleh ada kegiatan kampus pagi hari demi menjaga Mahat yang beliau anggap sebagai anak kandung beliau. Nah, kita yakin bahwa Institut Agama Islam itu didirikan oleh Maulana Syekh supaya kita mudah dalam kehidupan kita. Adekna imbang perjalanan kita, adekna tangan kiri, tangan kanan kita bisa seimbang berjalan. Ilmu yang kita dapatkan pagi hari ibaratnya benang, ilmu yang kita dapatkan sore di perguruan tinggi ibarat jarum. Di mana jarum dan benang ini alat yang penting untuk kita merakit, menjahit pakaian yang ingin kita jahit. Nah, maka kedua lembaga ini Maulana Syekh pasangkan kita ya untuk mempermudah kita, karena Mahat ini sangat relevan dengan seluruh kegiatan yang dibuatkan kita oleh Maulana Syekh di Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Nah, itu bagi kita. Kita tidak seperti murid Imam Syafi'i yang begitu cerdas, yang seperti Imam Syafi'i. Kita ini mengikuti guru besar kita yang memilihkan kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Maka pantas kalau kita ikuti apa yang diajarkan Imam Syafi'i,
kita terima dan kita laksanakan sebagai orang yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Oleh karenanya, ya kita berpedoman al-husnu ma hassanahu Syekh Zainuddin. Mana yang dikatakan oleh guru kita baik, maka itulah yang ikut kita mengatakan baik. Wal qubhu, sedangkan kejelekan, ma qabbahu Syekh Zainuddin, apa yang dikatakan tidak baik oleh guru kita, kita ikut. Jangan orang yang atau sesuatu yang dikatakan tidak baik oleh guru kita, kita kerjakan. Yang dikatakan baik oleh guru kita tinggalkan. Nah, ini bertolak belakang dengan ajaran guru besar kita yang mengatakan tetapkan dirimu berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik tetapkan dirimu. Tapi kalau kejelekan, apa kata beliau? Jangan sekali berbuat jelek. Apa artinya jangan sekali berbuat baik, berbuat jelek? Sekalipun jangan berbuat jelek. Apalagi 2 kali, apalagi 3 kali. Jadi dalam maknanya pesan Maulana Syekh bukan hanya sekedar sekali kita bilang jangan sekali berbuat jelek. Sekalipun jangan berbuat jelek. Sama dengan rajin jangan sekali, malas jangan sekali. Bukan artinya rajin jangan sekali. Ya, jangan sekali kita rajin. Jadi jangan rajin jangan sekali. Ya, bukan dilarang rajin, tetapi rajin itu jangan hanya 1 kali kita rajin. Rajin itu terus menerus. Itulah yang dikatakan oleh guru besar kita, tetapkan dirimu berbuat baik. Malas jangan sekali, kalau malas jangan walaupun sekalipun. Walaupun sekali jangan malas. Nah, begitu juga jangan sekali berbuat jelek. Sekalipun kalau jelek, kalau bisa kita hindari. Ya, kita manusia, tempat lupa, salah. Jangan kita sudah banyak salah kita, jangan kita sengaja berbuat salah, sengaja melanggar larangan. Itu yang kita dilarang oleh guru besar kita. Ya, kalau di luar kemampuan kita, itu namanya sifat manusiawi yang mungkin bisa salah, bisa juga benar. Apa sebabnya? Berbuat baik itu disuruh tetap, berbuat jelek jangan. Karena yang namanya perbuatan itu akan berpengaruh, akan menular marabasan Tuan Guru sak baru niki. Kita orang tua berbuat baik, kebaikan orang tua itu akan turun kepada anaknya. Kebaikan orang tua akan memberikan keberkahan kepada anak. Syekh Zarnuji mengatakan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyura'i al-ghuraba wal fuqaha. Sai kayun mele mau melihat anaknya jadi orang alim, hormati orang alim. Jangan kita ingin anak kita akhlaknya baik tapi kita lawan orang-orang yang berakhlak. Jangan kita ingin anak kita jadi orang mulia tapi kita lawan orang-orang mulia. Melet anak tadi jadi dengan alim, lagu Maulana Syekh ditepati, Maulana Syekh lawan te. Pengganti Maulana Syekh yang disayang Maulana Syekh kita lawan, kita hina, kita caci maki, tidak benar kita. Anak kita justru nanti akan menjadi tumbal. Baik yang kita lakukan, kebaikan itu akan menjadi tumbal anak kita. Tapi kalau jelek yang kita lakukan, kejelekan itu pun akan menular kepada anak kita. Anak kita yang tidak tahu apa-apa, nanti dia yang akan menerima akibat. Orang tua, nenek moyang berbuat melawan ulama,
dengan anak keturunan cucunya akan menjadi tumbal. Karena itu mari jangan kita ikut-ikutan. Kalau orang-orang yang baik, kalau kita tidak melihat langsung, mendengar langsung dari pribadi orang yang bersangkutan, jangan pernah kita ikut terlibat, ikut dalam menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Apa sebabnya? Beliau mengatakan agar semua wargamu baik. Kalau orang tua berbuat baik, diri kita berbuat baik, keluarga kita akan ikut baik. Kalau keluarga kita semuanya baik, anak kita akan jadi baik, menantu juga baik. Jangan sampai orang tua baik, anak menantu melawan orang tua. Nah, itu sebabnya Maulana Syekh menyuruh kita. Oleh karena itu ulama menganjurkan kepada kita semua mujalasatus salihin tuhawwiluka min arba'in ila arba'in. Kehadiran kita di majelis ilmu, menghadiri majelis yang saleh, majelis baik seperti majelis Hamzan Wadi, kehadiran kita di majelis ilmu, di majelis taklim akan mengubah diri kita dari 4 keadaan menjadi 4 keadaan yang lain. Mana yang 4 itu? Pertama, minasyakki ilal yakin. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, di majelis pengajian yang disebut dengan majalisus salihin, mujalasatus salihin, itu akan mengubah diri kita, merubah karakter kita. Mula ragu itu berubah jadi yakin. Tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Tadinya kita ragu-ragu menjadi hilang keraguan kita. Itu manfaat kita hadir di majelis ilmu. Ada sesuatu yang mungkin kita ragu, setelah kita dengar penjelasannya ternyata benar apa yang kita ragukan, yakinlah kita. Atau mungkin sebelumnya kita salah, begitu mendengar berubah menjadi baik. Jangan sampai kita salah, dinasehati, merasa diri disinggung. Kuah dia singgung nasi tuan guru, padahal dia tidak diketahui oleh tuan guru, tidak kenal sama tuan guru, cuma kebetulan dia bakat dengan fatwa guru. Jangan kita katakan sengaja dituju, sengaja disinggung. Nah, ini satu keuntungan kita hadir di pengajian, menjadikan kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari ragu menjadi yakin, dari salah menjadi benar. Contoh, kita sering salah, misalnya memandikan jenazah saja, banyak kita yang salah. Dengan mama mati saya memandi, dengan mama atau dengan nina? Dengan mama. Kalau perempuan yang meninggal, siapa yang mandikan? Perempuan seharusnya. Keluarga dekat mahram, kecuali suami boleh memandikan istri, atau istri boleh memandikan suami. Ini jak dedara mati kiai memandi, menjuranjak kiai nu ya mama doa, ndarak kiai nina li gobok-gobok. Nah, kita dicontohkan oleh guru besar kita, di saat meninggal istri-istri beliau panggil murid beliau, keluarga beliau memandikan istri beliau pada nina. Kita aja enggak na tahu nasi batur, pokok kiai tukang pandi, na mama, na tawa, na bajang, pak kiai doang tepete tukang pandi. Mari. Kedua, mun mandi mayit biasa sak berlaku le jamaah,
Piran tok tebisuk mayit, istinja mayit, begauk besan separon batur, begaruk besan separon batur. Piran tok begaruk li awal atau li akhir? Lui anteduk. Karena banyak yang kita lihat di masyarakat kalau memandikan mayit itu terakhir dia begaruk selesai mandi ia jadi penutup. Padahal aturan agama, mohon maaf, lamun dua men nina mun selesai men kan gente mandi wajib. Sebelum temandi kada hajat julu ite mbe tepejulu bebisuk atau mandi ya, bebisuk julu, istinja julu, wah selesai istinja baru teman mandi. Ngenoin dah mentepandi mayit, besok julu mayit no baru tepan pandi. Ini terakhir tu begaruk. Ara atau ndek singeno? Luwe. Kedua, tewuduang mayit li akhir atau li awal? No. Lamun mayit tepandi mayit bejulu tepak uduk ya julu, sunat mandi itu uduk. Marantan te hidup muntagan mandi belik, sunat te uduk julu. Uduk itu mengangkat hadas kecil, mandi itu mengangkat hadas besar. Nah ini contoh yang real di masyarakat kita, uduk pejuluknya. Wahinu ni ndek kelintur ilmu batal uduknya. Mayit ndek ne batal uduk. Si batal uduknya waktu te masih hidup. Saya nggak tahu te uduang diri te. Mun tuah mati ndek ni te uduk, lagu itu te uduang. Maka orang meninggal tidak batal uduk. Yang batal uduknya kita yang hidup yang menyentuh jenazah itu yang batal uduk. Kalau itu bukan mahram. Nah, jelas niki? Niki salah satu contoh, misalnya dari kebiasaan kita salah, mari kita perbaiki menjadi benar. Bungkus mayit, kapan mayit, jeung ke siwak, jeung ke solas kaduna. Makruh te bungkus mayit munema lebih lekan telu. Minimal 1 lembar, pertengahan 2 lembar, maksimal 3 lembar. Ada ndak sedede kain kapan niki. Separuh wah kedung niatku yang kesolas ini bungkus dengan. Lebih baik nanti selebih dari 3 itu nanti kita peruntukkan untuk mayat berikutnya yang akan meninggal. Nah, ini salah satu contoh minas syakki ilal yakin. Yang tadinya kita ragu-ragu, kita tidak tahu, kita salah menjadi benar. Itulah kalau kita hadir di pengajian. Bukan kita hadir menjadi mata-mata, kita hadir menjadi telinga-telinga, mendengar kekurangan tuan guru, melihat kekurangan tuan guru. Bukan itu. Maulana Syekh mengajarkan kita hadir di majelis ilmu untuk merubah diri kita dari salah menjadi benar. Paham pelunggu? Itu satu. Yang kedua, wa minar riyai ilal ikhlas. Muntah hadir li pengajian mula ndek karena Allah hadir. Ramai ku hadir, ku beramal, adik ku teparan rajin dalam mangan. Atau adik tetau si batur. Adik tetajum si batur. Ya kan arak dengan separuh jadi tukang foto. Tahu tukang foto? Tukang foto niki carmuk. Cari muka. Dia demen foto batur lekan mudi. Kurang doang sih ngengat batur, hadap sini, hadap kamera. Ada sak berhadapan dengan kameramen. Nah niki tadinya kita mulendik karena Allah ngaji ngonek-ngonek terdengar penjelasan tuan guru. Orang yang beramal karena manusia tidak ada hasilnya,
berubah dari semantak-mantak tertahu si batur, berubah menjadi Allah Maha Tahu. Apa yang kita lakukan? Tajah Cik Maulana Syekh ngapek lewat doa, kita selawatan lepas uang, dek tulak tumumang, inak sekenek 2.000, papuk sekenek 3.000, dek tulak tumumang. Tapi Allah Maha MBG lah makin. Walaupun MBG sedang dipersoalkan orang kan, ya radangkat dengan inilah. Nasi jangan teteteh, ya lonto tegi tak bilang jelu. Lamun orang berasrama ndak terlalu kentara, bermanfaat. Namanya MBG niki. Lagu lamun kanak saulek lalo jak mayan kandok neli balik. Kadang tetehna ya, buah no piakna jari bola. Teluk dibuang-buang. Nah, mubazir. Nah, yang tadinya kita harus pamer berubah menjadi ya dicatat tidak dicatat, dia yakin Allah pasti tahu. Nah, itu namanya. Jadi Imam Syafi'i dulu ya talabatul ilma li ghairillah fa aba an akuna lillah. Saya dulu waktu belajar, mulai belajar nuntut ilmu, saya tidak ikhlas. Karena saya cari orang yang menggratiskan. Lama-lama saya ngaji, ternyata berubah saya menjadi orang ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minal ghaflati ila dzikri. Yang ketiga, mula lupa itu berubah menjadi ingat. Wah, terdengar lain Tuan Guru Zaini pada itu. Ngone-ngone lupa itu. Pas beliau bahas lagi, kembali ingatan kita. Nah, tetuah lain dengar. Alhamdulillah, sekarang saya dengar lagi, hidup lagi, kembali lagi. Kan jadi girang lupa. Biasa lamun si murah, si singkat, dek tulak nyatet, dek tulak perhatian. Karena wah biasa. Lama-lama diminta, lupa, bingung, tertutup ku catat lain. Mu narak catatan. Mu narak catatan susah. Untunglah narak kadang-kadang Google ya untuk mencari yang lupa-lupa. Nah, itu yang ketiga. Mula lengah, mula lupa itu berubah menjadi ingat. Ya. Yang Pak Bapak Maulana Syekh suruh tekan. Ingatlah sumpah. Ya. Ingatlah baiatmu, sumpah dan janjimu yang telah diikrarkan sejak masa lalu. Nah, itu kan disuruh kita ingat oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh karena kita sering lupa. Yang keempat, wa minar ragbati fid dunya ila ragbati fil akhirah. Mula sangat luar biasa sitaran cinta dunia. Mun tetenak lalu ngaji burung temau ongkos harian. Sangat kangen kepeng ongkos bekelemaan. Tetenak lau ngajar jemaah nengkah harian tok ku ngaji. Lagu ngone-ngone nah hadir pengajian, demen ngaji. Di menjelang pengajian kewen liburang harian, pokok mau pahala akhirat. Ternyata nilai kita ngaji jauh lebih tinggi daripada terlalu harian sejelo ongkos 100. Nah, misal. Nah, mulai sangat si taangnang pegawaian bangket. Sangat si teparan di tepalang repot doang. Sila tangaji repot lalu musim temaku nani. Padahal mun telibur mako sejelo terlalu ngaji ampuk terjemak dok te gawe makon te ndek negan mati insyaallah. Apalagi ni kan entah jam 10 entah tengaji. Ulik tengaji langsung betipak bangket darak bala itu.
Lagu begitu kita dengar bagaimana manfaat kita ngaji, bagaimana besar pahalanya kita ngaji, bagaimana keuntungan kita ngaji, bukan diri saja kita yang untung, sampai anak cucu kita yang akan menerima keberkatan. Kah tegirang pikiran dunia lalu berubah menjadi akhirat. Ente begawean betaletan teniatang jadi sanggup ibadah. Mula jak enggak nebeti terpikiran. Di mentuah ngaji berubah. Mudah-mudahan berhasil adik-adik jadi biaya yang anak sekolah. Sudah ibadah itu. Mudah-mudahan jadi talatan adik temau nyumbang li pengajian. Itu kan berubah dunia menjadi akhirat. Mun dengan dewa ngaji jangan enggak rekengna. Mun tendek sugul sejelo telang kepeng tesatus. Lagu lamun tercerita pahalan dengan ngaji, sekali ente ngaji kalah dengan sembahyang sunat 1000 rakaat, kendel terus ya. Lalu ngaji, apalagi sekali kita ngaji ndek sekek dengan tetuan guru. Ada pengajian tetap oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zaini, arak bergiliran. Marak kami pada makin alhamdulillah setelah berkali-kali kita diusulkan oleh ya penanggung jawab Tuan Guru Zaini, alhamdulillah sekarang kita bergilir-gilir. Kita dapat sekali 3 bulan. Yang makin yang hadir makin dikit 3 bulan wandet yang ngaji. Karena minggu depan lain punya giliran, minggu depan. Lamun sak julu ya separuh ndek mai idap teh. Tetelu doang tiang Tuan Guru Zaini, Tuan Guru Anas mara idap tersa itenge peang. Sementara itu paling bodoh ngisi mangkin jak baut seruan yang pun terbodoh sekali 3 bulan mau jadwal. Nah, si muda kegiatan kita, orientasi kita tentang dunia doang berubah menjadi akhirat. Demen tak tondek ngaji, tetap pegawaian lagu berubah jadi akhirat. Tetap tebetalatan li bangkat, tetap terlalu harian lagu berubah niat terlalu harian jadi sanggup ibadah. Berubah niat kita betalatan jadi biaya ibadah, biaya anak kita sekolah dan seterusnya. Itu namanya merubah dari senang hanya kepada dunia menjadi senang kepada akhirat. Pirewah 4. Ndek lupa ndek teman nulik niki. Regu jadi yakin, riya menjadi ikhlas, lupa jadi ingat, senang dunia menjadi senang akhirat. 4 wah. Kelima, wa minal kibri ila tawadu. Mulai jak kajum-kajuman itu. Sok narak kelembin te baru. Ya, dek teman terketuan si batur, wah tak itu berketuan. Memberong kelembingku mai ruana tonde. Semua mantak te kita doang merasa hebat. Ya. Lekan arah idap-idap te paling tahu misal ya, alhamdulillah diminku ngaji aku doang tapi tasik masyayikh aku doang suruh baca, alhamdulillah. Lagu ndak sak pihak jadi pamer, ndak tepiak jadi kesombongan. Karena tatkala kita menyebut kebaikan-kebaikan diri kita sendiri, ada orang lain yang merasa kita hinakan. Berarti kita menganggap orang lain itu remeh. Maulana Syekh pernah bertanya kepada muridnya di saat dia ziarah. Beliau tanyakan, ngombe ke engkun batur me lo sekene. Oh nggih Maulana pada itu. Nah, itu maksudnya pada tante ya, anda nak rajin pada tan rajin, anda nak ilmunya sederhana pada tante sederhana. Ternyata setelah besoknya Maulana Syekh menggah dan itu jadi pengajian seminggu-minggu. Padahal itu biasa terkena pada.
marah Maulana Syekh. Kumbena pun menggah Maulana Syekh arak batur mek ketuan kurubin. Ngumbeng kun baturna pada-pada. Sangat betaluatena sigen akuin kelebihan baturna ngana. Maulana Syekh. Masa narak dengan pada guar biwihna, pada ruan matana, pada ruan selapuna pada doang masak na pada. Nah, padahal menurut kita biasa bahasa-bahasa itu. Ternyata Maulana Syekh menganggap itu kita tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Apalagi kita mencela Malik. Pengganti Maulana Syekh celak. Pimpinan celak. Lembaga yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh yang paling disayang Maulana Syekh, kita ajak orang untuk berbelok. Nah, ini tentu bahaya bagi kita. Karena itu sila bija-bijan pelunggu sami sak tamat li aliyah suruh ita ma'ahad. Ada mau jadi anak Bapak Maulana Syekh. Nah, itu wa minal kibri ila tawadu. Ada kelebihan ilmu yang kita miliki, tidak boleh kita nyombong. Karena ilmu itu kita minjem. Ada kegagahan yang kita diberikan, kegagahan itu pinjaman. Ada kekuatan yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, berduit ilmu, baun tekalahang dengan 1000. Hanya di sana sini kita cerita bahwa diri kita paling kuat. Tatkala Allah mengambil kekuatan itu, apa jarinta? Jajang kunta doang kurangnya si Allah Ta'ala kesehatannya. Engkah tetau lombok entan telampak, bengkok entan telampak. Apa yang kita mau bangga-banggakan? Kenyakan tersehat, lalu jok bangket, beridap itu paling sehat, bercerita kundek kuah sakit, langsung setruk di tengah bangket. Nah, na'udzubillahi min, ya empuk te, lamun tengaji, berubah lemula arah idap tekajum-kajuman, berubah jadi jamak tawaduk lah bahasa agama. Yang terakhir, yang keenam, muntahadir li pengajian, min su'in niyati ila nasihah. Mula lengi niat ojok batur, lengi niat lalu ngaji lalu pedasang-pedasang kekurangan batur, atau lengi niat mula lalu ngaji di minarak kelembin baru jak lalu tengaji, di mingkah harap baru jak engkah tengaji. Mula lengi niat tengaji berubah menjadi bagus. Wa min su'in niyati ila nasihati, menjadi ya niat bagus berubah jelek menjadi bagus. Niat kita ngaji bisa menjadi nasihat, bisa seperti yang tadi 5 sebelumnya. Nah, ini ulama ada 6 kemuliaan yang akan kita dapatkan muntegirang hadir ngaji. Nah, ya ampun pesan si Bapak Maulana Syekh sabaru niki, tetapkan dirimu berbuat baik. Jangan sekali berbuat jelek, agar semua keluargamu baik, anak baik, menantu molek. Anak tepecu, menantu terhormat, demen tatonde. Bet demenan, berdua menantu ngelawan, kanca menantu sa hormat. Muntet lawan si menantu nda jak bis penggitan barang-barang mentoa na penggita. Artinya disililik menantu barang-barang mentoa tersebut. Yen tan petajah si amam peke. Nah, yen tan petajah si inam peke, ite sililik menantu nda ina amak dengan sebut. Nah, karena itu sila ndak tegirang bengkok-bengkok. Anden tak silili wah tersili. Anden tak silili wainte wah nendek barang ina amakna barang pepuna silit. Nah, ini kita diajarkan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak
Maulana Syekh dan apa yang disampaikan oleh ulama tadi, mudah-mudahan itu menjadi tambahan ingatan kita sawah tahu jadi memperkuat. Sak lupa adek ningat sandek nao jadi perombo. Nah, itu barangkali yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita baca Fatihah sekali untuk salah satu keluarga kita, ibu dari bendahara yayasan, bendahara Mahat, bendahara Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, bendahara PB, meninggal hari ini gara-gara jatuh di jeding. Mudah-mudahan itu inaknya ibunya Ustadz Haji Zamzami, ya termasuk bendahara Mahat Darul Quran wal Hadis, meninggal dunia hari ini. Mudah-mudahan beliau dan seluruh guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang mulia bersama guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kita yang hadir mudah-mudahan panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan rezeki untuk kita menjadi biaya kita ibadah, dan mudah-mudahan terdemen ngaji sampai akhir hayat kita. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.